warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Warta People kembali lagi bersama saya Ahmad Rusadi di program podcast Warta Bicara. Pada kali ini kita datangkan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah ulama besar, ulama yang mungkin sering kita lihat lah di acara-acara pengajian masjid. Beliau adalah Ustadz Amanto Surya Langka LC, dan beliau saat ini sedang mencalek sebagai DPD RI Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saat ini lagi sibuk apa Ustadz? Kita hampir setiap hari ada kegiatan mengisi majelis taklim, majelis ilmu. Seperti hari Jumat, ya, hari Jumat ini kita ada pengajian rutin di Masjid Al-Husna. Lalu mungkin karena ini hari Jumat, ya, mungkin nanti ada jadwal khutbah Jumat. Kemudian nanti malam maghrib dan isya kita juga ada mengisi majelis taklim di Masjid Mujahidin. Ya, jadi nggak lepas aktivitas kita dari kegiatan dakwah dan pendidikan. Nah, kalau pendidikan kita punya sekolah kan, jadi saya mengantar biasanya setiap hari anak-anak pergi ke sekolah kalau sedang tidak pergi keluar kota. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir ngobrol-ngobrol di podcast Warta Bicara pada pagi hari ini. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi Ustadz, mungkin kita bahas yang dasar-dasar yang tipis-tipis setelah intinya kan. Kita bicara tentang latar belakang atau biografi Ustadz sebelumnya. Ustadz lahir di mana, sekolah di mana, dan sebagainya. Ya, jadi saya lahir di kota Palangkaraya, ya, kota cantik. 28 Mei 1970. Jadi asli kita orang Palangka, abah itu aslinya dari Petak Bahandang, Katingan. Sementara ibu saya itu dari Pulau Telu, Kapuas. Ya, ibu sama bapak merantau, ketemu di Surabaya. Abah dan mama itu menikah di Surabaya. Lahir 4 orang kakak saya. Lahir semua di Surabaya. Baru kemudian ayah pulang ke Palangkaraya, diminta untuk menjadi kepala sekolah dan pendiri STM 1 pertama Palangkaraya. Nah, disitulah kemudian saya lahir tahun 70. Kemudian saya masuk SD 6 tahun, SDN Palangkaraya 8 dulu. Sekarang lokasinya di dekat Korem, pinggir, ya, dekat Korem itu sekarang berubah menjadi Menteng 3 kalau tidak salah. Dulu SDN Palangkaraya 8, tamat dari situ saya masuk ke pondok pesantren di Bangil. Jadi jarang sebetulnya orang asli daerah lalu kemudian mau mondok di pesantren, karena dulu dianggap kurang bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk bisa mencari penghidupan dan seterusnya. Tapi tahun 82 setelah saya tamat SD Palangkaraya 8, diantar abah dan saya juga nggak ada masalah ke pondok pesantren di Bangil. Saya di sana 6 tahun di pondok itu, belajar ya semua ilmu dasar-dasar keislaman lah, bahasa Arab dan seterusnya. Nah, tamat tahun 88 itu saya lanjut ke Jakarta, LIPIA namanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab. Itu cabang dari salah satu kampus yang ada di Arab Saudi, dan dia berbeasiswa. Jadi alhamdulillah saya termasuk orang yang sejak tamat SMA boleh dikatakan saya selalu dapat beasiswa. Ya, dapat beasiswa. Nah, setelah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Arab LIPIA itu, alhamdulillah saya bisa melanjutkan ke Universitas Islam Madinah di Saudi Arabia, juga mendapatkan beasiswa kuliah di sana, termasuk program bahasa 5 tahun. Alhamdulillah selesai saya
pada tahun 97. 97. Ya, 97. Jadi 92 sampai 97. Kemudian saya sempat S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, lagi skripsi, bukan lagi tesis. Lalu kemudian masih dalam tahap tesis, karena pada saat itu saya diminta jadi Direktur Bahasa Arab di Surabaya. Ya, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya juga termasuk pendiri Ma'had Umar bin Khattab namanya di Surabaya. Menjadi direktur di sana sampai 7 tahun, tahun 2000 sampai 2007. Ya, nah karena berbagai aktivitas itulah lalu kemudian tertunda tesis saya, walaupun semua perkuliahan sudah saya laksanakan, tinggal menulis saja. Nah, itu beberapa aktivitas mungkin terkait dengan pembelajaran. Adapun keluarga, alhamdulillah saya menikah dengan salah satu santri yang dulu saya ajar di Bangil itu. Jadi istri saya orang Bangil ya, orang Bangil yang juga menjadi salah satu pemilik dari pesantren tersebut ya, pesantren Ittihad namanya di Bangil itu. Dan alhamdulillah dikarunia anak 8 orang. Alhamdulillah anak saya ada yang kuliah di Jerman, di Hamburg, kemudian ada yang di Mesir, kemudian ada juga di Fakultas Kedokteran di Jakarta, dan ada berapa yang tinggal di sini ya, di sekolahan yang saya buat sendiri, yaitu Sahabat Alam. Untuk selama perkuliahan atau sekolah dulu, Ustaz, organisasi apa yang pernah Ustaz ikutin? Ya, kalau kita di pondok dulu ada namanya P3P. P3P, apa itu? Ya, Persatuan Pelajar Pesantren Persis. Nah, gitu ya, P3P. Nah, kita sudah aktif di situ. Saya dulu bagian publikasi, ya, bikin majalah dinding, media. Gitu. Karena itu saya sebetulnya punya concern ke pantun, puisi, teater, itu bisa sebetulnya. Oh ya, pantas setiap hari itu kelihatan di Facebook tuh, ya. bikin pantun. Ya, itu. Kemudian waktu kita di Arab Saudi juga kita giat di sana, namanya Persatuan Pelajar Indonesia Arab Saudi, PPI namanya. Kita juga ikut di sana. Kemudian kita juga berkiprah tidak hanya tatkala masih menjadi mahasiswa ya. Kita juga aktif di beberapa ormas ya, di sini di Majelis Ulama, kemudian di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dulu waktu masih di Bangil kita masuk Dewan Masjid Indonesia. Ya, bersinggungan dengan beberapa kiai yang ada di Pasuruan karena saya dulu tinggalnya di Bangil. Kemudian juga saya pernah bekerja sama lah atau diminta untuk menjadi salah satu pendiri yayasan namanya Asia Muslim Charity Foundation, Yayasan Muslim Asia. Yang berkiprah juga sama dalam bidang pendidikan. Nah, itu sama, itu sekitar tahun 2000-an. Ya, itulah berapa dari sekian banyak ya aktivitas dan kegiatan serta organisasi yang pernah kita geluti. Dan yang organisasi sampai sekarang, MUI juga setelah wakil ketua MUI kota mungkin? Ya, dan di FKUB, kemudian juga di yayasan sekolahan kita itu. Yayasan kita Mutiara Tarbiyah yang membawahi TK, SD, SMP dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Baik, Ustaz. Dalam perjalanan hidup Ustaz, siapa yang sosok yang saling sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Ustaz sampai saat ini? Tentunya kedua orang tua. Orang tua, Ustaz. Ya, bapak dan ibu. Artinya begini. Di tahun itu di Palangkaraya misalkan, lalu kemudian orang punya pandangan untuk mau menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren gitu kan.
yang kemudian dianggap hal yang baru, ya. Tapi justru dengan ini semuanya merubah dalam tanda kutip ya perjalanan hidup dan karir kita, justru setelah kita dimasukkan ke pondok pesantren itu, sehingga mungkin ya hikmah, doa, berkah dari kedua orang tua yang kemudian membuat akhirnya kita bisa sampai ke luar negeri kan. Coba kalau dalam tanda kutip nih, seandainya saya tidak dimasukkan pondok pesantren, saya sekolahnya di sini saja misalkan, memang sempat tamat SD itu mendaftar di SMP 2 gitu kan dulu, karena termasuk yang favorit kan kalau nggak SMP 1 SMP 2 dulu. Nah, tapi ya Allah takdirkan kita justru di pondok pesantren. Nah ini kan karena orang tua yang kemudian juga memberikan arahan, memberikan pengertian, pemahaman, support dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Kedua juga adalah tentunya pasangan hidup kita. Nah istri kita yang mensupport, karena saya menikah itu saya masih semester 1. Jadi awal-awal kuliah udah nikah. Oh iya, ini bisa jadi contoh. Jadi contoh nih buat anak muda. Jadi jangan takut menikah muda. Ya, karena saya masih kuliah di Universitas Islam Madinah itu, semester 1 pulang liburan saya menikah. Jadi waktu saya punya anak yang kedua lahir di sana, ada anak saya lahir di Madinah, itu pada kondisi saat itu lagi ujian. Wah, besok itu masih ada ujian mata kuliah. Saya harus mengantar istri ke rumah sakit dalam kondisi. Tapi ya semuanya berkah, Allah takdirkan nilai saya kedua mata pelajaran itu justru paling bagus. Paling bagus dan full beasiswa. Full beasiswa. Karena rata-rata kalau kuliah di Arab Saudi itu, terutama bagi orang asing, kita tidak membayar. Tapi justru kita disantuni, dibayar, diberikan fasilitas. Bahkan alhamdulillah saya setiap tahun pada saat itu melaksanakan ibadah haji. Nah, karena 5 tahun ya, alhamdulillah 5 kali haji setiap tahun. Bagaimana pengalaman dan pemahaman Ustadz terhadap dinamika politik saat ini? Jadi gini, kalau saya memahami itu basic itu pertanyaannya gini. Politik praktis itu kan 5 tahunan. 5 tahunan, artinya ini siklus 5 tahunan. Kita ketemu lagi, per 5 tahun kita ketemu lagi. Entah apa namanya, legislatif, eksekutif, atau pilkada, atau termasuk juga pilpres kan. Jadi ini sesuatu hal yang lumrah rutin kita ikuti bagi bangsa dan negara ini. Sehingga kita bersikapnya begini, kalau orang berminat serius berarti dia terjun, ya kan, dia menjadi peserta. Tapi kalau dia hanya ikut saja berarti dia hanya berpartisipasi, karena nonton atau bisa pasif dia, atau bisa juga aktif. Aktif itu pengertiannya dia ikut terlibat, dia ikut membantu, dia jadi tim ses, atau dia juga mengkampanyekan, ya, yang 5 tahunan ini. Atau kemudian ada yang pasif saja, pokoknya saya hanya hadir untuk nyoblos saja. Nah, tapi itu juga bagus kan, daripada dia golput ya, lalu tidak terlibat sama sekali. Karena salah satu yang bisa membuat perubahan itu salah satunya adalah perubahan politik, dan perubahan politik itu salah satunya adalah duduknya beberapa person ada di eksekutif, legislatif. Karena kebijakan-kebijakan yang muncul ini kan dari mereka ini. Karena itulah itu juga menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi kalau saya ditanya gimana tanggapannya, ya silahkan. Ini ada dibuka di hadapan kita partisipasi publik lewat politik yang bersifat 5 tahunan, silahkan dimasuki, ya. Karena kalau tidak dimasuki, sayang, nunggu 5 tahun lagi. Jadi itu hak semua. Nah, ya kan, orang nunggu 5 tahun lagi, dan ini adalah momentum untuk bisa melakukan perubahan. Karena dalam pemahaman kita bahwa banyak keputusan politik itu adalah keputusan yang kemudian imbasnya kepada masyarakat banyak.
dan keputusan itu ketuk palunya ada pada eksekutif, di legislatif. Tapi kemudian pelaksana di eksekutif ini kan juga harus dikontrol sehingga apapun yang terjadi terkait dengan perpolitikan itu, kalau kemudian kita salah pilih, salah milih orang dan seterusnya, maka imbasnya adalah kepada masyarakat juga. Orang mukmin itu ya, karena background saya itu dari pondok pesantren, kemudian di majelis ulama, mengajar, mendirikan sekolah, yayasan dan seterusnya, harus punya kontribusi yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah yang punya kontribusi bermanfaat bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Nah, jadi nggak ada niatan kita kalau terjun ke dunia apapun sebetulnya, termasuk politik, kecuali ingin memberikan manfaat yang lebih luas, linnas bagi semua orang. Dari latar belakang suku apapun, agama apapun, semua kategori manusia, maka kita ingin punya kontribusi. Apa yang mendasari ini? Mendasari itu gini, secara pribadi kan kita sudah bisa menyekolahkan anak-anak kita nih. Ya, anak 8 ini kan termasuk cukup berat juga perjuangan ya. Banyak, ya. Daripada yang nggak punya anak, apalagi yang masih jomblo. Kasihan. Kan gitu. Nah, kita juga punya aktivitas sosial, kita bikin sekolah, bikin yayasan dan seterusnya. Artinya begini, kita yang belum dikasih amanah besar adalah kontribusi kita, kan gitu. Nah, mudah-mudahan tatkala kita dikasih amanah yang lebih, maka kontribusi kita itu juga makin besar untuk masyarakat. Amin. Ya kan gitu. Nah, saya tadi mengatakan begitu 2007 saya pulang ke Palangkaraya, lalu saya punya pengajian kecil, itu langsung saya libatkan, ayo kita bikin yayasan, kita harus bergerak, kita bikin sekolah, kita bikin lembaga pendidikan. Alhamdulillah bergerak dan alhamdulillah kita punya sekolah sekarang. Nah, kan gitu. Nah, ini lalu kita pikir bagaimana kalau bisa lebih besar lagi. Nah, tentunya kalau kita ingin punya aktivitas yang besar, maka posisi kita itu juga harus dibesarkan. Gitu kan? Sekali ini skupnya Palangkaraya, mungkin kalau kita nanti bisa, kenapa kita nggak bikin di seluruh kabupaten? Kita punya pondok pesantren, kita punya lembaga pendidikan, gitu kan? Karena kita dikasih amanah yang lebih. Nah, itu maksudnya ya. Karena kita asli putra daerah, ya kita akan mikirkan daerah kita. Karena itu saya tadi mengatakan, begitu 2007 saya kesini, saya minta waktu ketemu dengan Pak Wali Kota, waktu itu Pak Riban. Saya bilang, Pak Wali, saya punya pengalaman bikin sekolah di Jawa, tolong kasih saya kesempatan untuk bisa bikin sekolah juga di sini. Saya pernah punya pengalaman membuat yayasan pada saat itu dengan kawan-kawan yang levelnya adalah tadi level Indonesia. Saya termasuk sempat diminta mendirikan dan sempat juga menjadi direktur bahasa Arab di Surabaya, kan. Sehingga pengalaman ini ya suatu saat pasti akan ada guna dan manfaatnya bagi masyarakat kita yang ada di Kalimantan Tengah ini. Apalagi sejak awal kan Bapak menyekolahkan kita. Sejak tamat SD itu nggak ada lain kecuali untuk membangun daerah. Karena itu dulu ada salah seorang wartawan yang pernah menulis tentang kiprah tokoh-tokoh Dayak Muslim yang kemudian punya kiprah. Nah, waktu itu nama saya masuk, nama Abah masuk, ya Dr. Andes Haji Simpo Usin, ayah saya masuk, kena pendiri STM itu dulu kan. Lalu nama saya juga masuk. Ada bukunya nanti saya tunjukkan, beberapa tokoh Muslim Dayak yang kemudian punya kiprah yang dianggap bisa memajukan ya terkait dengan potensi yang dia miliki.
Selanjutnya, bagaimana pandangan Ustadz terhadap peran agama dalam menciptakan keadilan sosial dan berkelanjutan? Sebetulnya begini, agama itu kan pilihan seseorang ya, pilihan dia, dan kita yakin bahwa kedekatan seseorang dengan Tuhannya lewat agama itu ya pasti akan menjadikan dirinya orang baik kalau dia lakukan itu dengan benar. Nah, kalau kemudian orang ini pikirannya lurus, benar, perilakunya baik dan seterusnya, maka pasti apa yang dia hasilkan itu juga hasilnya akan baik. Nah, apalagi dalam agama Islam, aktivitas seseorang itu tidak hanya terkait individu, ya kan? Tapi ada tadi sebagai perintah hadis tadi, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kan gitu. Ini dasarnya kan juga sabda Nabi nih. Nah, sehingga apakah itu terkait dengan kesejahteraan, apakah itu terkait dengan jabatan publik yang kemudian dia gunakan untuk bisa bersikap adil. Ya, dalam Islam ada konsep zakat, ya, bahwa zakat itu hak orang miskin yang ada pada orang kaya, kan gitu. Jadi jangan orang kaya itu merasa saya udah bekerja, duit saya banyak, ini ada orang miskin kok tinggal minta-minta. Bukan. Itu ada hak orang miskin yang masih Allah titipkan padamu, yang kemudian engkau harus salurkan. Nah, tinggal bagaimana kalau secara pendekatan agama, mungkin ini bisa tersosialisasi lewat pendekatan ceramah, majelis taklim, khutbah. Tapi kalau orang punya jabatan, maka ini akan menjadi sebuah keputusan yang bisa mengikat dia dari sisi perundang-undangan. Nah, itu akan lebih mempermudah. Saya pernah diminta untuk sosialisasi tentang zakat mal di beberapa perusahaan, termasuk PLN pada saat itu. Intinya adalah bagaimana para pegawai PLN ini kalau ditarik zakatnya dalam tanda kutip bisa nerima, kan gitu. Saya bilang kalau pendekatan agama pakai dalil belum tentu orang bisa. Tapi kalau direktur PLN bilang semua gaji yang di atas 5 juta ya wajib zakatnya 2,5%. Mana yang lebih kuat? Pakai ayat atau pakai SK? SK jauh lebih kuat daripada ayat Quran gitulah. Karena orang sudah punya jabatan dan posisi politik atau jabatan di publik tadi. Nah, disitulah pentingnya, gitu ya. Karena itu pasti sebetulnya nggak ada hal yang patut bentur-benturkan antara kedudukan seorang dari sisi politis dan kemudian dari sisi misalkan keulamaan dia dari sisi agama. Karena yakinlah kalau orang beragama dengan baik, pasti kontribusinya juga akan baik kepada masyarakat secara luas. Siap. Selanjutnya, apa langkah konkret yang akan Ustadz ambil untuk memajukan pendidikan dan mensejahterakan masyarakat, terutama di Kalimantan? Nah, jadi begini, orang itu punya wilayah, ya, wilayah dia secara pribadi, wilayah dia yang masih bisa dia cover. Ya, seperti tadi saya sebutkan, wilayah yang menjadi tanggung jawab saya secara pribadi adalah saya dan keluarga saya, kan gitu. Nah, wilayah ini gimana kita punya concern untuk memajukan pendidikan. Nah, kita itu seperti buku-buku yang ada ini rata-rata koleksi dari anak-anak saya, yang rata-rata kita mengalokasikan setiap bulan untuk bisa beli buku. Ya, ada ensiklopedia dan seterusnya. Ini buku anak-anak, buku saya berbahasa Arab masih ada berapa lagi di dalam. Nah, jadi yang bisa kita cover secara pribadi terlebih dahulu wilayahnya, lalu keluarga, lalu kemudian lebih luas lagi kita membentuk yayasan. Dari yayasan lalu kita membentuk sekolah. Kemudian saya juga penasehat dan di Dewan Syariah Nurul Fikri yang kiprahnya
dalam bidang zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan seterusnya. Nah, artinya gitu ya, kalau ditanya apa real, yang kita kerjakan sudah real, kan gitu ya. Kita kerjakan sudah real. Kita punya perpustakaan di rumah untuk pendidikan kita, gitu ya. Kemudian kita juga punya sekolah. Saya juga dosen bahasa Arab di Ma'had Syafi'i di belakang Samsat, gitu ya. Yang dulu wakaf, ya tanahnya itu wakaf dari Abah, lalu kemudian ada donatur yang saya bilang tadi itu dari Asia Muslim Charity Foundation, Yayasan Muslim Asia yang ikut membantu pada saat itu pembangunannya. Nah, artinya real kita sudah punya aktivitas yang terkait dengan masalah pendidikan, sosial, dakwah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan yang kecil ini ya bisa bermanfaat. Nah, apalagi kalau kemudian kita diberi amanah dan wewenang yang lebih, maka kontribusinya juga akan lebih besar lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustadz merespon isu-isu atau konflik yang mungkin muncul dalam perjalanan politiknya? Ada isu-isu macam-macam, kan biasa lah kita kan. Nah, itu tadi tuh bagus tuh, biasa. Nah, jadi begini, saya biasanya memberikan pandangan begini. Dalam satu keluarga saja, saya misalkan punya anak 8 nih, ya, bisa nggak mereka ini semua sama? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama beda-beda. Nah, beda kan, beda. Artinya dalam skup kecil saja orang itu pasti berbeda. Dapat. Nah, kita petakan lagi skup RT, RW, gitu kan? Iya. Itu pasti ada beda. Ini kok ada jalan rusak, gitu kan? Sementara di situ ada anggota dewan, misalkan, jadi rame kan? Ini mana nih kontribusinya kan gitu? Ya, ini kok jalanan macet? Ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, pasti muncul hal-hal yang terkait dengan isu atau konflik dan seterusnya. Jadi kalau saya memandang bahwa negeri kita yang 200, ya hampir 300 juta ini, mustahil orang itu punya satu pendapat yang kemudian bisa sepakat semuanya. Ya, nah jadi hargailah kalau orang itu berbeda dengan kita, hormati pendapatnya, gitu ya. Silahkan kalau ada yang baik kita respon, kita berikan dukungan, gitu ya. Termasuk juga pilihan partai, pilihan pilpres dan seterusnya. Yang penting kita ini kan nggak boleh menyebarkan bohong, hoax, gitu kan, menjatuhkan lawan politik dengan cara yang nggak benar. Ya, selama hal-hal ini bisa kita jaga, bisa kita rawat, maka potensi benturan sampai kemudian perpecahan itu bisa kita minimalisir, ya. Maka saya katakan tadi, berbeda itu biasa-biasa saja, ya. Yang nggak boleh itu berpecah. Wah, berpecah belah, saling menjatuhkan, saling menikah. Nah, ini nggak pas, tidak produktif. Ya, jadi silahkan kita itu mendukung calon-calon kita, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, potensinya dibandingkan yang lain dan seterusnya, tapi tanpa juga menjelek-jelekkan. Menjelekkan atau menjatuhkan. Nah, jadi sekali lagi dengan sikap seperti ini, mudah-mudahan pemilu ini ya berjalan dengan aman, tentram, damai, gitu ya, tanpa ada hoax, tanpa ada kebencian, konflik. Walaupun namanya pemilu kan, kalau nggak hati-hati orang memasyarakatkan pemilu, tapi bisa memilukan masyarakat. Masyarakatnya jadi pilu gitu, gara-gara padahal di atasnya masih ngopi-ngopi. Ya. Di bawahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Ustadz melihat peran generasi muda dalam mengambil bagian dalam perubahan sosial dan politik. Ya harus ambil bagian.
ya harus dia berperan secara aktif, gitu ya. Karena ya sebagaimana pesan Soekarno itu kan, ya berikan saya 2 orang pemuda, saya akan goncangkan dunia, kan gitu ya. Nah, artinya kalau anak muda ini tidak berperan dengan baik, ya kerjaannya nongkrong misalkan di kafe-kafe, nggak jelas apa gitu sampai malam begadang, lalu kemudian pulang ke rumah. Kalau orang Islam tuh dia begadang subuh nggak sholat misalkan, lalu apa yang diharapkan dari anak muda seperti ini kan gitu. Apalagi lalu kemudian terlibat narkoba. Nah, oleh karena itulah intinya barangkali pesan saya kepada anak muda itu untuk bisa terlibat dia aktif itu adalah nomor 1, ya kita arahkan dia kepada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama lah. Jangan sampai anak-anak muda ini kehilangan kendali dia. Mestinya bisa membangun, justru merusak. Nah, yang kedua adalah di samping dia harus punya aktivitas, kegiatan yang real positif, entah olahraga, entah apalah, jadi apa sekarang yang lagi ngetren deh. Apa sekarang? Lagi komunitas ya game-game. Ya, silahkan itu digunakan. Yang paling penting kan itu bisa menjauhkan dia dari hal-hal yang, nah yang ketiga, jauhi hal-hal yang bersifat negatif, ya. Karena inilah yang kemudian akan merusak, ya. Contoh yang jelas itu tentunya adalah narkoba. Nah, narkoba itu pintunya adalah dari pergaulan. Nah, pintunya lagi adalah mabuk, minuman keras, dan seterusnya. Tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, oleh karena itulah temukanlah komunitas-komunitas yang baik yang membangun kita. Nah, nanti ya mereka kita libatkan dalam banyak partisipasi. Mau olahraga silahkan bentuk klub futsal misalkan. Kalau dia ingin seni silahkan dia bentuk ya teater seni. Ya kemarin saya sempat nonton itu teater apa itu pakai ya sinar lampu apa itu bayangan apa itu yang lagi tren. Nah, jadi silahkan agar dia kemudian mampu dari sisi agama, dia punya tanggung jawab. Jangan sampai misalkan orang Islam tuh nggak sholat, misalkan dia nggak bisa ngaji lalu dibiarkan begitu saja. Nah, lalu kemudian tadi ya dia silahkan memilih aktivitasnya yang baik untuk dirinya, termasuk kalau dia mau mencaleg itu bagus gitu ya, anak-anak muda itu ya, karena kan dia nunggu 5 tahun lagi. Nah, sedangkan pemikiran dia fresh kan. Jadi saran saya yang tua-tua ini mestinya tahu ya, bukan begitulah, memberi kesempatan lah, memberikan kesempatan kan gitu ya. Nah, baru yang ketiga dia harus menjauhi hal-hal yang negatif yang bisa memperburuk ya citra dirinya, keluarganya, dan juga bagi masa depannya kan gitu. Karena masa depan ini kan di tangan para pemuda, apalagi kita mengenal ada istilah ledakan penduduk nanti ya 2030 2040 kita punya bonus demografi katanya. Nah, ini kan semua peran pemuda yang patut mereka ambil bagian. Kalau enggak, tinggalan mereka. Nah. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa langkah konkret Ustaz untuk mengatasi kemiskinan di daerah? Jadi gini, ada wilayah yang menjadi wilayah kita. Ada yang sebetulnya menjadi wilayah pemerintah. Ada juga yang menjadi wilayah organisasi, massa, dan seterusnya. Nah, kira-kira pertanyaan itu, gimana mengatasi kemiskinan tuh? Bisa nggak seorang yang bernama Amantul mengatasi kemiskinan gitu? Secara individu, secara pribadi kan gitu. Karena itu ada wilayah-wilayah yang bisa dia lakukan. Nah, jadi begini, miskin itu apakah betul-betul masalah atau problem? Miskin itu
Nah, gitu ya. Jadi ini masalah enggak sih? Karena pada prakteknya kan mulai zaman Nabi itu orang miskin pasti ada kan gitu. Nah, sebetulnya yang diperhatikan dalam Islam itu bukan mengentaskan masalah kemiskinannya, gitu ya. Tapi bagaimana orang kaya tidak melupakan orang miskin. Lalu dia saling berbagi dan itu lalu muncul dalam kebijakan. Karena nggak bisa kita datang pengemis gitu ya, yang minta gimana cara mengatasi kemiskinan. Kalau orang datang ngajuin proposal lalu saya oke, atau orang miskin lewat atau pengamen, ya kan, itu kan pribadi namanya. Nah, tapi bagus kalau itu bentuknya dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan itu kan melibatkan politik, melibatkan banyak pihak, gitu ya, melibatkan banyak orang, gitu ya. Ada eksekutif, ada legislatif. Nah, karena itu misalkan ini ide saja, karena kalau ditanya real itu urusan pribadi kan. Ya, tapi yang jelas kita punya yayasan, sekolah yang kemudian di situ ada subsidi silang bagi orang miskin, misalkan. Atau kita punya lembaga zakat, NF yang juga ada aktivitas di situ untuk mengatasi kemiskinan. Kita juga terlibat aktif di situ. Kita punya Ma'had Syafi'i yang di situ orang pendidikan. Kalau orang ingin kuliah bahasa Arab dan seterusnya, lalu dia nggak punya dana, nggak jadi kendala. Kita cari subsidi, kita cari bapak asuh dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan kebijakan, bagaimana secara publik ini bisa? Nah, berarti lembaga-lembaga zakat ini harus diperkuat dan menjadi mitra pemerintah atau perusahaan yang bisa dipercaya, kan gitu. Sehingga kita hidupkanlah lembaga-lembaga zakat, baik yang Nurul Fikri ataupun Basnas dan seterusnya. Nah, kenapa perolehan zakat kita di Kalimantan Tengah ini belum maksimal dan seterusnya? Itu memang persoalan publikasi ya. Kemudian persoalan juga terkait dengan literasi. Ya, masyarakat belum banyak mengenal dan sosialisasinya bahwa lembaga zakat ini bisa mengentas kemiskinan itu belum sampai ke arah sana. Nah, selanjutnya adalah persoalan karena begini, kenapa perusahaan sawit, perusahaan batu bara itu tidak ngantor di Kalimantan Tengah? Sehingga maaf kalau kita perlu sesuatu terkait dengan CSR yang mereka ingin bagi misalkan, ya, terkait dengan lembaga zakat kita ingin presentasi dan seterusnya, itu hampir semua kantornya kan di Jakarta. Iya, benar. Nah, jadi harapannya ini ya, harapannya itu mereka itu ngantor di Palangkaraya semuanya, sehingga nanti kita tahu ada auditnya jelas kan gitu ya. Karena sebetulnya tugas lembaga zakat itu diantaranya mengaudit, kamu nih sudah punya penghasilan sekian, zakatmu sekian. Nah, jadi kalaupun kita ditanya apa yang harus dilakukan secara real, ya kita hanya mengusulkan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu ya jangan ngantornya di Jakarta karena dia mengeruk kekayaan dari sini. Nah, bikinlah dia kantor di sini sehingga kemudian ya bisa bekerja sama dengan Basnas untuk ikut menyalurkan. Karena sekali lagi itu bukan hak mereka, itu adalah hak orang miskin yang masih ada di situ yang perlu dikeluarkan 2,5%-nya, dan itu sebenarnya tidak besar. Nah, mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan, banyak beasiswa yang kemudian bisa diberikan lewat yayasan-yayasan kita, kan gitu. Banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Nah, jadi itu saja barangkali yang mudah-mudahan kalau ini saja dilaksanakan, ya mudah-mudahan ini juga akan menjadi sebuah solusi bagaimana mengatasi problem yang terkait dengan kemiskinan. Sebetulnya tadi ya, orang miskin itu pasti ada. Kemudian apa yang diperlukan oleh orang miskin itu
ya hajat kebutuhan hariannya terpenuhi gitu ya. Kalau dia ingin sekolah, anaknya bisa sekolah. Kalau kemudian dia sakit, dia bisa berobat. Nah tentunya itu kan semuanya sudah ada cover pemerintah kan, sebetulnya hal-hal seperti ini. Nah, tugas kita adalah tadi bagaimana melakukan penguatan-penguatan dari sisi yang lain. Ya, usulan saya adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan besar dari sawit, batu bara, ataupun sumber daya alam kita yang lain itu, ngantornya di sini jelas di mana letaknya, sehingga tatkala ada Basnas berkunjung kan nggak harus ke Jakarta kan nyarinya, atau harus kan daerah. Memang dalam hadis kan tukhad min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Ambillah harta itu dari orang-orang kaya. Kalau kita ini konteksnya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah kaya gitu ya, dan diberikan kepada fakir miskin setempat. Jadi kalau dia berusahanya di sini, ya diberikannya itu kepada orang-orang yang di sini, bukan disalurkan di Jakarta sana. Benar. Kan gitu. Nah ini yang kemudian harus dipahami, sehingga mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Oke, Ustaz. Terakhir, closing statement mungkin. Apa pesan Ustaz untuk pemilu di tahun 2024? Ya, nomor 1, jangan ada yang golput, ya. Berpartisipasi. Jangan ada yang golput. Ya, kemudian berpartisipasi aktif dan pilihlah ya calon-calon yang sejak awal punya rekam jejak yang baik di masyarakat. Ya, jelas kontribusinya dikenal gitu ya. Kemudian orang yang sejak awal komitmen untuk membangun daerahnya. Nah itu saja barangkali, dan semoga pemilu kita ini pemilu yang bermanfaat dan bermartabat untuk kita semuanya. Ya, kita memasyarakatkan pemilu tanpa memilukan masyarakat. Ya, semoga ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya warga Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menyaksikan Warta Kalteng pada episode pada kali ini. Kita akan bertemu di episode berikutnya lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.